saat sekolah untuk gapai citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpasan modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah tercinta kita nantinya. Nah, dalam budaya positif ada nama di sini posisi kontrol restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol restitusi yang dikembangkan oleh Diane Gosen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Disiplin positif merupakan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung mengaitkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Tujuannya, disiplin positif adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sobokan, ancaman, atau hukuman. Motivasi intrinsik ini, ada yang motivasi berasal dari eksternal. Eksternal ini berasalkan dari apa namanya? Luar. Luar. Gara-gara itu tadi yang marah sama ibu. Rangga nilai Ya. waktu. Kenapa kamu buat PR? Supaya dapat hadiah, Bu, dapat bintang, Bu, ya kan? Nah, kok dapet tidak ada seperti itu kita lagi Bapak Ibu. Kok dapet anak tuh menumbuhkan motivasinya itu berdasarkan kesadaran dia sendiri, berasal dari dalam hatinya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwasanya nilai disiplin itu membawa kebaikan dalam setiap langkah kita. Kita tidak terlambat, kita bawa kondangan kencang-kencang kalau kita disiplin. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama tadi sama tadi yang di depan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi apa lagi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kenapa kamu buat PR? Ya, supaya dapat hadiah dari ibu, dapat pensil, nanti ibu dapat permen misalnya. Yang kemudian, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi yang tumbuh motivasi internal tadi, ini dia. Sedangkan yang dua ini termasuk motivasi eksternal. Bahwasanya motivasinya itu datangnya dari luar, dari takut hukuman misalnya, takut pengen dapat hadiah. Nah, inilah yang dua ini tadi. Sedangkan yang ini adalah motivasi intrinsik, namanya, berasal dari dalam dirinya. Kita buat keyakinan kelas kita dulu. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Contoh keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, nah di sini adanya kolaborasi. Bukan anak saja yang harus seperti itu. Kita juga sebagai pribadi guru harus melakukan. Apa contohnya? Kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Kita juga sebagai guru harus menjaga kebersihan. Apa yang kita sepakati sama anak, apa-apa saja poinnya nanti dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Kita buatkan poin-poinnya. Berarti yang membuat seperti itu kita dan bersama peserta keyakinan kelas harus bahasa kolaborasi, bukan bahasa mengatur. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Jadi karena adanya kesepakatan dan keyakinan ini,
membuli. Nggak ada anak lagi yang berantem. Nah, nanti kalaupun ada perkelahian atau pelanggaran peraturan tadi, nanti ada cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya itu kembali lagi kepada keyakinan kelas. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kemudian kami menghormati guru, tepat waktu, dan aktif di kelas. Ini contoh, bukan yang harus kita lakukan. Tetapi boleh nanti Bapak Ibu tambahkan di sekolah Bapak Ibu bagaimana caranya saling menghargai teman, misalnya apalagi saling menghargai teman, orang tua, apalagi Pak? Saling mengasihi. Boleh kita Indonesia, anak yang bahagia, Semangat sekolah, tuh gapai citanya. mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Harus siap bergerak, menuntun mereka sesuai kodratnya. Guru penggerak, menghambat pelajaran, selalu siap sedia, jadi among buat mereka. Semboyannya trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya. Harus siap bergerak, menuntun mereka sesuai kodratnya. Guru penggerak, menghambat pelajaran, selalu siap sedia, jadi among buat mereka. Harus siap bergerak, menuntun mereka sesuai kodratnya. Guru penggerak, selalu siap sedia, jadi among buat mereka. Selalu siap sedia, jadi among buat mereka. Sesuai kodratnya. Guru penggerak, menghambat pelajaran, selalu siap sedia, jadi among buat mereka. Faris, tadi Ibu dengar dari guru-guru di kantor kalau Faris bertengkar sama si Ulfa. Iya Bu, kesel Bu. Kenapa Faris kesal? Karena tadi si Ulfa menyebut nama orang tua saya Bu. Oh, wajarlah kalau kamu marah karena nama orang tua itu tidak pantas untuk diolok-olok oleh teman sebaya kamu. Jika ibu di posisi Faris, ibu juga akan marah karena
hal yang sama karena orang tua nama orang tua itu bukan untuk diolok-olok. Ya. Kemudian apa yang Faris lakukan tadi kepada Ulfa? Saya marah-marah, memaki-maki Ulfa, dan tanpa saya sadar saya tinju meja, Bu. Oh, tinju meja. Oh, begitu. Pasti Faris meninju dan marah-marah itu karena ada alasannya. Iya, Bu. Kenapa? Udah sering dia seperti itu, Bu. Sekali dua kali saya sabar, dan tadi saya sangat emosi mendengar nama ibu saya diolok-olok oleh teman saya. Ya wajar lah kalau Kak Faris merasa marah karena teman kamu tidak menghargai orang tua kamu. Nah, ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Tindakan yang kamu marah-marah dan sampai meninju meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Saling menghormati antar teman. Bagus. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting? Penting, Bu. Penting. Bu, kalau itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah-marah itu? Harus sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengolok-olok nama orang tua saya lagi, saya akan melaporkan pada ibu guru atau guru lainnya. Ya, tepat sekali tindakan Faris. Tetap semangat dan lebih sabar lagi untuk kedepannya. Sekarang Faris sudah bisa mengerti bagaimana permasalahan yang akan Faris selesaikan nantinya. Nah, sekarang Faris boleh kembali ke kelasnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris, siswa SD 28 Rawang, kelas 6. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri saya ketika marah karena perilaku teman sekelas saya. Untuk kedepannya saya harus lebih banyak sabar dan lebih bisa mengendalikan emosi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.